Pak Am, saya ada masalah dengan istri saya. Waktu diajak berhubungan, dia tidak mau dengan alasan khawatir kesiangan datang ke MPI. Gusti Ayan itu. Jadi saya bener kan? Jawab MPI gimana Pak Am? Dahsyat. Nah ini contohnya. Ya kan? Ada yang dari Kalimantan, dia pernah di sini lama, ya kuliah di sini, sekarang di Kalimantan, nanya kangen sama MPI. Ya saya bilang MPI itu dahsyat, ya, buktinya sampai hubungan intim ditolak karena takut kesiangan ke Cigana iya nu di Parayun dah. Cigana. Tapi saya nggak tahu yang mana ini. Dah yang di belakang mah mau jawaban gitu. Ya gimana Kang, lanjut. Soalnya saya nggak mau ketinggalan ceramah Ustadz Am. Sampai sepekan ini saya tidak menyentuh sebentar. Tadi alasannya takut kesiangan gitu ya. Sampai sepekan ini saya tidak menyentuh istri saya karena saya takut ditolak lagi. Bagaimana cara penyelesaiannya? Dosakah saya sebagai suami? Tapi setiap hari saya berlaku baik terhadap istri saya. Terima kasih. Oke, yang salah istri Anda. Tuh, coba walaupun Anda berpihak ke MPI, tapi saya katakan itu salah. Ya, kan saya harus menjawabnya objektif. Jadi jangan gini. Karena ke MPI betul istri Anda. Nggak mungkin. Sebenarnya hubungan suami istri itu bagian dari kehidupan yang inherent dalam rumah tangga. Ya. Makanya ada hadis yang mengatakan, ketahuilah kamu halal dengan istrimu dengan kalimat-kalimat Allah. Jadi ketika selesai akad nikah, Rasul mengatakan, ketahuilah kamu menjadi halal dengan istrimu karena kalimat-kalimat Allah. Jadi artinya apa? Laki-laki dan perempuan yang tadinya haram, itu diikat dengan ikatan yang agung, yang besar, ya. Nah, itu menjadi halal. Nah, ketika bicara halal, pertama, suami harus memperlakukan istri secara baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri dengan baik. Tetapi di sisi lain, ada keterangan yang mengatakan, kata Rasul, ketahuilah bahwa wanita solehah itu in amartaha atau atka. Kalau kamu meminta, dia taat. Kalau kamu menyuruh, dia taat. Jadi bapak-bapak, sebagai suami harus memperlakukan istri secara baik. Tapi di sisi lain, si istri wajib taat kepada suami. Nah, jadi maksud saya, itu menggambarkan bahwa suami istri itu harus menempatkan, saling menghormati, dan saling memahami di atas segala-galanya. Jadi ketika bapak perlu sesuatu kepada istri, itu dasarnya menghormati. Gitu. Dasarnya menghormati. Ya, itu sebabnya bapak harus lihat keadaan istri. Kalau ternyata keadaan istri misalnya anak sedang sakit, udah 2 malam kurang tidur, ya, tapi bapak masih meminta hubungan intim, istri menolak, nah bapak nggak usah marah, karena mungkin ada situasi kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Karena yang namanya hubungan intim itu yang sempurna adalah apabila kedua-duanya membutuhkan. Tapi kalau salah satu yang membutuhkan, maka sebenarnya hanya satu pihak saja. Karena hubungan intim itu sebuah teamwork gitu loh. Ya, nggak bisa ada unsur pemaksaan. Nah, tapi untuk ibu-ibu, Anda harus punya kerangka pikir bahwa taat kepada suami itu lebih wajib daripada sholat tahajud, daripada datang ke MPI. Maaf ya, ada istri ketika diajak hubungan intim sama suami, malas mandi besarnya, aku nanti pengen tahajud. Padahal mengikuti ajakan suami itu pahalanya lebih besar dari tahajud. Ya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hubungan intim itu ibadah gitu? Kok bisa? Kata Nabi, coba kamu lakukan itu bukan dengan istrimu. Hukumnya apa? Haram. Maka kalau kamu lakukan dengan suamimu, dengan istrimu, itu adalah halal. Itu jadi ibadah. Jadi maksud saya, kita harus berpikir skala prioritas. Ya. Kalau sesekali, ya, mungkin bisa dipahami. Tapi kalau tiap
malam minggu ngajak ditolakan MPI, saya tidak ikut bertanggung jawab. Saya nggak ikut. Jadi jangan aja di akhirat gini, kata Anda teh, Pak Am sih ngadain MPI-nya pagi-pagi. Nah, saya akan berlepas diri dari ini. Karena kalau sesekali it's okay, ya kan gitu. Tapi kalau acap kali, ya seolah-olah mun malam minggu mah itu mah nggak boleh disentuh karena itu waktu MPI. Nah, saya nggak suka. Nah, Ibu denger ya. Ibu kalau suami ibu lagi cuti di rumah, hari Senin lagi cuti nih. Ibu mau puasa, ibu harus minta izin kan? Ayah, mau pakai mamah enggak? Apa? Enggak, ya mah bisi, mamah teh mau saum Senin. Kata suami, enggak apa-apa, saum saja. Ternyata Bu, maaf ya ini karena masalah agama. Ibu teh puasa hari Senin. Ternyata suami itu mengajak hubungan siang hari. Dengar, Anda boleh membatalkan saum Anda karena Anda saum sunnah. Tapi kalau saum wajib nggak boleh. Jadi gini, ayah maaf mamah teh ini teh saum qada. Kan hutang mama belum terbayar Ramadan kemarin dan Ramadan sebelumnya itu 40 hari. Hah? Gitu. Iya kumulasi. kan mama baru insafnya 2 bulan terakhir ini. Gitu. Jadi kalau saum wajib nggak boleh dibatalkan Bu. Tapi kalau saum sunnah Anda boleh batalkan. Boleh batalkan. Karena taat kepada suami itu lebih wajib daripada saum sunnah. Gitu. Jadi ternyata logika-logika hukumnya itu jelas sih sebenarnya. Jelas, cukup jelas lah. Gitu. Namun juga, Bapak karena ada ayat yang mengatakan perlakukan istri dengan baik. Ya. Nah itu sebaiknya juga melihat keadaan, melihat situasi. Gitu. Apakah itu timingnya tepat melakukan hal itu gitu. Jadi memang Islam mengajarkan agar dua-duanya itu nyaman. Jangan merasa ada yang tertekan begitu, ya. Oke, itu saja kita break dulu ya.